Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walaupun keadaan tadi agak gerimis, alhamdulillah hari ini tidak panas-panas sekali dan jadi bisa lebih buat kita itu keluar leluasa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Masya Allah, panasnya itu subhanallah, panas-panas khas Palu, tapi masih panas api neraka Bapak Ibu, masih panas api neraka. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah. Saya ingat itu salah satu guru kami, beliau pernah mengajak kami itu untuk membakar beberapa cetakan-cetakan dari buku karangan beliau yang sudah termakan rayap karena mau diganti yang baru cetakannya. Terus ketika buat api, beliau itu tiap kali masukin buku ke dalam kobaran api itu, ke dalam api yang sudah jadi, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Karena beliau rasakan mungkin ya, api di dunia saja sudah sepanas ini, bagaimana lagi api di neraka. Makanya setiap kali kita mendapatkan panas yang seperti itu, kita diuji dengan kondisi panas yang menyengat atau terik matahari, kemudian di lain sisi kita itu dituntut untuk melakukan sebuah amal soleh, pergi ngaji contohnya, atau ingin menuntut mencari nafkah untuk anak-anak. Maka jadikan doa ini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, sebagai sebuah motivasi bahwasanya panas ini tidak sebanding dengan panas neraka gitu. Panas ini tidak sebanding dengan panas neraka, dan jadikan juga itu sebagai wasilah meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dan juga anak keluargaku, anak keturunanku, dan juga pasanganku dari siksa api neraka. Kalau di dunia saja panasnya seperti ini, apalagi di neraka, maka jauhkan kami ya Allah, jauhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, pasangan kita, anak keturunan kita semuanya dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab yang membahas tentang akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini dikarang oleh siapa? Abu Hurairah, bukan. Adabul Mufrad bukan dikarang oleh Abu Hurairah. Imam Al-Bukhari, alhamdulillah. Saya ingat kemarin Bu, saya punya beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kembali di hari ini, untuk ibu-ibu yang hadir di pekan lalu hari Sabtu, dan juga untuk ibu-ibu yang hadir di hari Kamis kemarin. Untuk yang hadir di hari Sabtu itu tentang pertanyaan sholat Jumat bagi wanita. Sholat Jumat bagi wanita. Sholat Jumat bagi wanita hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya sunnah. Tapi ada tapinya. Bagaimana? Ya namanya sunnah berarti tidak wajib lah. Gimana sih Ibu Nuzul? Kalau sunnahnya tidak wajib gitu. Tapi kalau misalnya wanita tersebut masih menimbulkan fitnah, mungkin karena parasnya yang cantik, atau masih muda, atau misalnya itu ketika dia keluar banyak pria yang tertarik untuk melihatnya, maka yang kondisi wanita ini tidak disarankan untuk keluar pergi melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau misalnya mohon maaf, mungkin wanita tersebut sudah mulai masuk usia tua, sudah nenek-nenek, kadaluarsa,
Emang ibu kira ini emang ibu kira susu bantal kadaluarsa. Ya kalau sudah masuk usia senja, usia tua, boleh melaksanakan ibadah sholat Jumat sesekali dipraktekkan. Dipraktekkan sesekali. Kalau di tempat kami dulu itu ada ruangan khusus disediakan. Tempat kami kuliah dulu, jadi di beberapa masjid itu ada kayak satu ruangan. Contoh ini Masjid Al-Muhajirin kan seperti ini. Ini khusus laki-laki semuanya. Kemudian ada ruangan di pohon gersen belakang itu bangunan khusus untuk perempuan yang mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi mereka tidak harus melihat ke khatib tapi mendengarkan. Oh begini. Karena dalam ibadah sholat Jumat mendengarkan khutbahnya khatib itu adalah pengganti dari 2 rakaat untuk sholat zuhur. Kan sholat Jumat hanya 2 rakaat. Terus 2 rakaatnya lagi mana? Sedangkan posisi sholat ini adalah untuk pengganti sholat zuhur. 2 rakaatnya itu diganti dalam khutbah. Makanya bapak-bapak dalam khutbah untuk melarang anak saja bilang, jangan ribut. Bah khotib orang, bah khutbah, bah dengar khutbah. Itu pahala khutbahnya sudah batal. Hanya untuk bah bilang anak-anak, jangan ribut. Sunai khotib di mimbar. Itu pahala sunnahnya sudah batal. Tidak dapat pahala Jumat secara utuh. Karena posisi khutbah itu mendengarkan khotib adalah posisi yang menggantikan sholat 2 rakaat yang lain. Itu saja hanya kasih tahu anaknya jangan ribut. Apalagi kalau dia duduk di luar, merokok, bercerita. Nanti mau sholat Jumat baru datang. Itu bagaimana kasusnya? Ya lebih parah. Bakode bakasi keluar suara atau tidak? Kalau hanya kode begini tidak apa-apa, tapi kalau sampai kasih keluarkan suara, jangan ribut, itu sudah batal. Sama aham juga batal. Antum sholat juga aham. Pastikan antum ini mau sholat atau bermain, gitu. Makanya kalau ada nanti suaminya sampai di rumah, kasih tahu bapak kalau misalnya khotib Jumat itu datang duduk dengarkan, jangan merokok di luar, jangan main HP. Ibu pernah lihat ada orang sholat sambil main HP begini? Tidak pernah toh? Ya begitu juga masa khotib lagi sedang khutbah terus dia main HP makmumnya, dosa, pahalanya tidak dapat. Betul. Alasannya adalah karena khutbah Jumat itu mendengarkannya posisi mendengarkan khutbah Jumat itu adalah sebagai pengganti 2 rakaat zuhur yang dilakukan saat itu. Oke. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu siapa nama sahabat Nabi yang wajahnya mirip dengan malaikat Jibril saat beliau berada dalam bentuk manusia? Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi. Jadi kami di hari Kamis itu kan ada kajian fikih muslimah. Alhamdulillah sebagian ada yang bisa ikut. Kalau yang lain pun Bapak Ibu yang masih beraktivitas mencari nafkah tidak apa-apa, tidak diwajibkan untuk ikut juga kok. Nah, malaikat Jibril itu beberapa kali sering datang ke Rasulullah dalam bentuk wujud manusia. Dan wujud manusia beliau itu menyerupai salah satu sahabat Nabi yang paling ganteng. Namanya Dihya Al-Kalbi. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki atau bayi laki-laki boleh dikasih nama Dihya. Dihya gitu. Kan jarang ya, bukan nama pasaran juga ya. Dihya itu jarang. Saya dengar nama Dihya di Palu itu jarang. Dihya. Dihya Al-Kalbi, nama sahabat Nabi yang wajahnya itu mirip dengan perwujudan malaikat Jibril saat berubah dalam wujud manusia. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita melanjutkan ke kajian kita di hari ini, yaitu kita masuk hadis ke-27 dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengampuni dosa-dosa guru-guru kami yang telah mengajarkan kami ilmu ini, dan semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita semuanya. Amin.
Bab la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Tidak boleh mencela kedua orang tua. Qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'ad ibnu Ibrahim, telah berkata kepada kami Muhammad bin Katsir, telah berkata kepada kami Sufyan, telah berkata kepada kami Sa'ad ibnu Ibrahim, dari Humaid ibnu Abdurrahman, dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Di antara tanda-tanda dosa besar ataupun di antara dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang adalah dia menghina orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, kaifa yashtum, bagaimana seorang anak itu berani untuk menghina orang tuanya? Kemudian Rasulullah menjawab, yashtumur rajulu fayashtumu abahu wa ummahu. Terkadang orang laki-laki itu menghina orang tua saudaranya yang lain sehingga saudaranya itu menghina juga orang tuanya. Telah berkata kepada kami Muhammad bin Salam, telah berkata kepada kami Makhlad, telah berkata kepada kami Ibnu Juraij, aku mendengar dari Muhammad ibnul Harith bin Sufyan bahwasanya beliau meyakini bahwasanya Urwah bin Iyad berkata kepadanya bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu berkata, minal kabairi indallah, di antara dosa-dosa besar menurut Allah Subhanahu wa taala, an yastasibbar rajulu liwalidihi, seseorang itu menjadi sebab sehingga orang tuanya dihina oleh orang lain. Baik. Pernah dengar orang anak menghina orang tuanya? Di mana? Anak hina orang tuanya? Astagfirullahalazim. Secara langsung? Saya kira tidak ada. Saya kira cuma di sinetron. Berarti betul-betul ya, dia bilang kurang ajar begitu. Pelit. Iya, penghinaan lah. Antum coba dibilang begitu. Saya minta uang ke antum. Antum dah kasih seke. Subhanallah. An-Nur ayat 15. Quran surah An-Nur, yaitu Quran surat nomor 24 ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Banyak maksiat-maksiat itu menurut manusia ringan. Ah, biasa aja kayak begitu. Nggak berat-berat banget dosanya. Tapi sebenarnya itu menurut Allah adalah fatal. Dosa besar. Allah telah menjelaskan itu. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Subhanallah. Saya kira juga betul anak-anak itu menghina orang tuanya cuma di sinetron. Ternyata ada di dunia nyata ya. Quran surah An-Nur, yaitu Quran surah 24 ayat 15. Bahwasanya ada di antara manusia-manusia itu yang berbuat maksiat dan dia menganggap remeh maksiat tersebut. Ah, tidak ada masalah ini kalau cuma orang minum-minum seperti ini, cap tikus apa, satu gelas satu botol, tidak ada masalah. Yang penting besok sholat subuh kalau bangun. Ah, tidak ada masalah ini cuma bilang seke ke orang tua. Menurut mereka, menurut sebagian manusia yang lain itu adalah hal yang biasa. Tapi belum tentu menurut Allah. Bisa jadi itu adalah sebuah dosa besar. Maka nilai pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah apa? Jangan meremehkan maksiat. Jangan meremehkan dosa. Karena dosa sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Dan dosa itu sifatnya panas. Karena dosa itulah yang menyebabkan seseorang mendapatkan siksa di neraka.
Maka bayangkan jika seseorang mengumpulkan ranting kecil sedikit demi sedikit, ranting kecil tersebut kemudian semakin hari semakin banyak, semakin hari bertambah, dan sampai membuat satu tumpukan ranting yang besar, dibakar menjadi api yang besar. Begitu juga dengan maksiat yang kecil. Nampaknya kecil aja maksiat sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kalau terus menerus dilakukan itu bisa menjadi bahan bakar untuk api yang besar. Wal iazubillah. Api di dunia saja sudah panas, apalagi api di neraka yang dikatakan oleh Rasulullah sifatnya itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Maka perbuatan menghina orang tua secara langsung itu termasuk dosa besar. Menghina orang tua itu adalah dosa besar. Orang yang menghina orang tua itu berarti sama dengan orang yang jika dikategorikan sebagai dosa-dosa besar yang lain, itu berarti dia sama posisinya dengan orang yang minum khamar. Minum khamar dosa besar, berzina dosa besar, memakan harta riba dosa besar, membunuh dosa besar. Ini kelompok-kelompok dosa besar. Maka jangan dipandang enteng tentang menghina orang tua ini. Saya betul-betul tidak sangka. Betul-betul tidak sangka kalau misalnya ada di zaman ini anak yang tega menghina orang tuanya sendiri. Karena di mana perasaan atau hati anak tersebut sampai tega mengeluarkan kata-kata kasar ke orang tuanya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, anak itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka itu yang akan membawa kita ke surga saat kita berhasil mendidik mereka dengan baik, tapi bisa jadi juga mereka yang akan menyeret kita ke neraka saat kita tidak memperhatikan pendidikan Islamnya dengan baik kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang sudah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga baik-baik amanah tersebut. Jaga baik-baik. Jadikan mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan menarik kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ilmu-ilmu, nilai-nilai keislaman yang baik kepada mereka. Ajarkan mengaji sejak dini. Walaupun orang tuanya belum bisa baca Quran, tidak mungkin belum bisa baca Al-Fatihah. Ajarkan dia baca Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Ayahnya ajak selalu anaknya pergi sholat. Itu semua nanti yang akan menjadi saksi ketika di hari kiamat oleh anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya dulu telah mengajarkan agama yang baik kepada saya. Maka mungkin dengan dosa-dosa kita yang terlampau banyak sehingga amal soleh itu tidak bisa mengimbangi timbangan dosa kita, tapi karena doa anak yang soleh itu kita bisa dikeluarkan dari neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghina orang tua secara langsung. Tetapi karena ini perbuatan yang hampir tidak pernah didapatkan di zaman Nabi, para sahabat Nabi itu kaget ketika mendengar, adakah Rasulullah orang yang berani menghina orang tuanya secara langsung? Karena hal itu di zaman Nabi hampir tidak ada sama sekali. Hampir tidak ada. Makanya sahabat yang mendengarkan perkataan Nabi ini, di antara dosa besar adalah menghina orang tuanya sendiri. Dia bertanya, bagaimana itu anak berani menghina orang tuanya? Nabi mengatakan seperti ini, ada bahwasanya orang-orang yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam dosa besar, yaitu menghina orang tua, tapi tidak langsung. Bagaimana itu saat orang tersebut menghina orang tua saudaranya yang lain?
Dulu waktu masih SD, dasar bapak kau nih gini, dasar anaknya ini. Itu kan orang ketika dibicarakan seperti itu spontan akan membalas balik, daripada ngana ngape papa begini. Subhanallah. Hati-hati saat kita menghina orang lain, dalam tanda kurung orang tuanya, kemudian dia membalas balik menghina orang tua kita, itulah juga masuk ke dalam dosa besar, karena secara tidak langsung kita memancing orang lain supaya menghina orang tua kita. Kita menjadi sebab orang lain itu menghina orang tua kita. Karena tidak mungkin si fulan ini akan langsung ujuk-ujuk bicara, dasar ngana itu memang anaknya ini, ngape papa itu begini, kalau kita tidak mulai duluan. Betul? Astagfirullah. Ya, masa-masa itu saya juga mengakui. Astagfirullah. Menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Kaidah ini, mandalla ala maksiatin falahu mithlu ma fa'ala bihi. Dalam sebuah riwayat, atau artinya kurang lebih mendekati, barang siapa yang menuntun orang lain mengerjakan perbuatan maksiat, walaupun dia tidak mengerjakannya atau berniat untuk mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang mengerjakan maksiat itu. Jadi si anak tadi yang memulai bahina orang tua temannya, dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti dosa orang yang menghina orang tuanya secara langsung. Pahamkah? Karena kata-kata saya tadi tuh, teman saya terpancing untuk menghina orang tua saya juga. Jadi sama saja saya menghina orang tua saya sendiri, karena saya telah menjadi sebab orang lain menghina orang tua saya. Dosanya sama. Dan rumus ini bisa kita pakai di maksiat-maksiat yang lain. Contohnya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Rokok itu kami mengambil pendapat haram. Merokok. Maka ketika saya berpendapat bahwasanya rokok itu haram, kemudian saya jualan rokok, berarti saya sama saja mengajak orang untuk berbuat yang haram. Walaupun saya tidak merokok dan tidak ada niat untuk mau merokok sama sekali, dosa yang saya terima dengan orang yang meminum rokok sama. Itu maksudnya. Poin kedua ini. Menjadi sebab orang lain jatuh kepada maksiat. Ada orang datang ke Petobo, singgah ke rumah, tanya, di mana itu tempat orang biasa berjudi? Saya tidak pergi judi, tapi saya kasih tunjuk, oh ke sana. Lewat sana, itu di samping rumah ini, jalan ini. Walaupun saya tidak ikut main judi, saya dapat dosanya. Karena saya memberikan jalan ke orang lain untuk masuk ke dalam dosa. Atau contoh, ini orang lagi duduk-duduk, ibu-ibu lagi duduk nunggu ustazah datang mau mengaji.
Duduk, diam ini tenang. Ada yang main HP, mungkin sibuk kan, ada anaknya yang jemput siapa, minta tolong bapaknya jemput atau yang lain. Keadaan saat itu sedang tenang, sedang hening. Langsung tiba-tiba satu orang menyaut, saya dengar kemarin ibu yang sana itu begini. Yang tadi awalnya suasana hening, langsung tiba-tiba terpancing yang lain. Oh iya kah? Masuk, tamakan umpan ini. Ibu yang pertama itu walaupun dia tidak niat bergibah dari awal, tapi dia menjadi pembuka jalan gibah. Bahaya, subhanallah. Maka dia dapatkan dosa yang sama, bahkan lebih berkali-kali lipat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan setiap langkah kita. Perhatikan setiap ucapan kita. Jangan sampai kita salah melangkah, salah berucap, sehingga hal itu berakibat menjadi pembuka jalan bagi orang lain untuk melakukan dosa. Bahkan salah satu ulama namanya Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, seseorang penjual buah atau penjual jus buah, ketika dia menjual barang dagangannya kepada orang yang dia tahu orang tersebut ingin menjadikan buah ini sebagai minuman khamar, karena kan di zaman dahulu cap tikus itu dibikin dari fermentasi buah-buahan. Anggur direndam di sebuah kendi yang terbuat dari kulit hewan tertentu, yang mana kulit tersebut mempercepat proses fermentasinya. Saya nih yang punya anggur, saya tahu orang ini tukang bikin cap tikus, saya jual ke dia anggur saya sudah termasuk mendapatkan dosa minum khamr. Atau saya ini penjual pisau, saya menjual barang dagangan saya kepada tukang begal, dan saya tahu dia itu tukang begal. Tidak mungkin dia beli pisau ke saya untuk pakai potong ayam atau pakai potong kambing, tapi saya tahu dia itu penjahat memang, suka babunuh, suka babegal, maka saya sama saja telah mendapatkan dosa membunuh orang lain. Itulah maksud kami, kita harus berhati-hati dengan tindakan kita, dengan perkataan kita kepada orang lain. Jangan sampai tindakan dan perbuatan kita atau perkataan kita itu menjadi pembuka orang lain untuk berbuat dosa. Akibatnya kita nih yang tidak niat mau berbuat dosa malah kena dosa. Jelas Bapak Ibu ya? Dalam Islam itu ada yang namanya kaidah fikih sad zara'i. Ini tambahan maklumat saja. Dalam Islam itu ada yang namanya kaidah usul fiqh sad az-zara'i atau sadduz zara'i, yaitu hukum yang dituliskan oleh para ulama-ulama ahli usul fiqih yang menjelaskan bahwa sebuah perbuatan itu jika dia menyebabkan mudarat yang lebih besar atau dapat menyebabkan dosa bagi orang lain, maka perbuatan itu dihukumi sebagai perbuatan yang haram, tidak boleh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis yang pertama ini, hadis ke-27, poin-poin pentingnya adalah tentang yang pertama, menghina orang tua itu dosa besar. Dan dalam Islam, pelaku dosa besar itu harus ke neraka dulu dicuci. Harus ke neraka dulu dicuci. Mereka tidak kekal di dalam neraka, tetapi mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dicuci di neraka itu menjadi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni mereka,
mungkin dia punya ada amalan-amalan rahasia, dia suka bersedekah tapi terang tidak tahu, bisa jadi Allah mengampuninya. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia masuk neraka dulu, cuci dulu baru ke surga. Pelaku dosa besar dalam Islam itu mereka tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke surga, tapi untuk dicuci di neraka itu mereka besar kemungkinannya akan dicuci dulu di neraka. Waliyazubillah, waliyazubillah ya Allah. Jadi poin pertama, menghina orang tua itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Karena dosa yang kita terima sama dengan yang dilakukan oleh orang tersebut, walaupun kita tidak berniat untuk melakukan dosa itu. Jelas ya? Baik. Hadis ke-29. Bab uqubatu uquqil walidain. Bab yang menjelaskan tentang akibat-akibat atau azab-azab dari durhaka kepada kedua orang tua. Qala, telah berkata kepada kami Abdullah bin Yazid, telah berkata kepada kami Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abi Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min dzambin ajdara ayyu ajjala li sahibihil uqubata ma'ama yuddakharu lahu minal baghyi wa qati'atir rahim." Telah berkata kepada kami, hadis ke-30, Al-Hasan ibnu Bashar telah berkata kepada kami Al-Hakam ibnu Abdul Malik dari Qatadah dari Al-Hasan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah?" Apa yang kalian ketahui tentang zina, minum khamr dan juga mencuri? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih paham. Kemudian Rasulullah berkata, "Hunnal fawahish wa fihinnal uqubah." Itu adalah dosa dan itu akan mendapatkan azab atau mendapatkan pertanggungjawaban. Ala unabiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin mengetahui tentang dosa-dosa besar yang lainnya? Itu adalah syirik kepada Allah dan juga berbuat durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fahtafaza wa qala wazzur. Dan Rasulullah sebelumnya dalam keadaan muttaqi, bersandar dengan kedua tangan, kemudian dia berdiri dan berkata, begitu juga dengan saksi kesaksian palsu. Hadis nomor 29 ini menjelaskan tentang ada dosa-dosa yang hukumannya itu dipercepat oleh Allah untuk diterima di dunia sebelum didapat di akhirat. Jadi normalnya saat seseorang berbuat maksiat itu dihukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Tapi ada beberapa dosa-dosa yang lain karena saking parahnya dan bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar, itu Allah tidak membalas dosa tersebut nanti di akhirat, tidak. Dibalasnya langsung di dunia sebagai muqaddimah, sebagai pembuka. Berarti bukan artinya dia itu sudah dihukum di dunia, di akhirat tidak dihukum lagi. Double. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Tapi karena saking parahnya dosa yang dia lakukan, maka Allah berikan dia hukuman di dunia sebagai pembuka. Untuk nanti kehidupan di akhirat juga dapat hukuman lagi. Apa dosa itu pertanyaannya? Apa dosa itu? Yang pertama yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Cari Bapak Ibu, cari. Di mana di dunia ini orang itu hidupnya bisa tenang selama dia masih durhaka sama orang tuanya? Tidak ada. Bahkan seorang non-muslim saja yang dari keturunan-keturunan Chinese
mereka itu tidak belajar Islam, tapi mereka diajarkan tentang bagaimana orang tua itu agar dirawat sebaik-baiknya. Dan mereka berkeyakinan orang tua itu pembawa rezeki. Saya pernah bercerita dengan sahabat saya, ada ruko di Jalan Dewi Sartika sini, punyanya orang Chinese. Itu tiap hari orang tuanya yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, cuma tinggal duduk di kursi roda saja, makan dikasih makan, minum dikasih minum, mohon maaf air liurnya netes-netes dilap akan, sama si orang Cina ini dikasih duduk sampingnya di meja kasir, dia jaga baik-baik, dia rawat baik-baik. Karena dia berkeyakinan adalah bahwa orang tua saya ini yang membawa rezeki. Itu menurut pemahaman mereka. Maksud saya adalah orang non-muslim saja adabnya ke orang tua seperti itu. Masa orang Islam tidak mampu berbuat adab yang baik kepada kedua orang tuanya seperti itu? Saat orang tua sudah mulai susah, tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan ada bantuan dari anaknya, tapi si anak malah membuangnya ke panti jompo. Atau orang tuanya mungkin sudah tremor, untuk mau pegang gelas saja tidak mampu, ternyata gelasnya terselip, jatuh, pecah. Anak ini yang lagi dalam kondisi stres, di kantor ditekan, di rumah lihat orang tua yang seperti itu, dibentak-bentak orang tuanya. Subhanallah. Ingat Bapak Ibu, itu dosa besar. Dan hukumannya adalah, kata Rasulullah SAW, itu akan diterima cash di dunia langsung. Plus ditambah lagi di akhirat juga dapat. Dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu dosa yang wajib mendapatkan hukuman langsung di dunia sebagai pembuka. Maka tidak akan pernah tenang hidup seorang anak yang menelantarkan kedua orang tuanya. Tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bagus rezekinya anak-anak yang tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Silakan cari dimanapun kalau ada yang memiliki hidup berbanding terbalik dengan apa yang saya katakan. Maka hati-hati Bapak Ibu yang masih punya orang tua saat ini. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan syaitan sehingga berbuat dosa kepada mereka. Karena efeknya adalah kita akan dapat hukuman cash di dunia langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak cepat-cepat bertaubat, di akhirat menunggu hukuman yang selanjutnya. Waliyazubillah. Itu yang pertama, dosa yang langsung dibayarkan oleh Allah hukumannya di dunia. Yang kedua apa? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim ini bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Mulai dari yang namanya paling rendah itu, kalau ketemu tidak mau baku bicara. Atau sampai kepada tingkat yang paling parah, tidak mau ketemu sama sekali dengan orang itu. Mau lihat wajah saja, mau lihat wajahnya saja, kalau bahasanya orang Jawa itu emoh. Malas banget lihat mukanya. Ngapain? Ye? Ibu Ulfa enak Masya Allah. Bahaya memutus silaturahim dengan keluarga ataupun dengan kerabat ataupun dengan teman, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cash dosanya, cash azabnya di dunia. Maka hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Dan yang paling sering terjatuh dalam dosa ini, mohon maaf, wanita.
wanita. Itu bukan saya yang bilang, tapi dituliskan dalam kitab ini. Dan ketika kami timbang-timbang, memang betul. Yang paling banyak jatuh kepada perkara memutus silaturahmi dengan kerabat ataupun dengan keluarga, paling banyak wanita. Entah secara langsung atau dia yang jadi kompor suaminya supaya tidak bagus hubungannya dengan kerabatnya. Hati-hati. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak berkata, tidak mengajak saudaranya berbicara lebih dari 3 hari. Diam-diaman, tidak mau baku tegur, tidak mau basalam. Lebih dari 3 hari dosa. Oh berarti kalau 1 hari saja tiap apa Pak Ustadz? Cuma 1 hari kok. Astagfirullahaladzim. Ini yang dibilang Abu Nawas ini. 2 dosa tersebut dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua memutus tali silaturahim. Akan mendapatkan balasan cash langsung di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertaubat di akhirat juga dapat dobelnya. Maka hati-hati dengan dosa-dosa tersebut. Tujuan kita belajar datang ke kajian tiap hari apa sih? Memperbaiki diri. Tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah diamalkan, diajarkan ke orang lain. Buat apa kita datang tiap hari ke kajian, ke liko, ngaji, tapi suka sekali memutus tali silaturahmi dengan orang lain? Berarti saya selama ini tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena saya tidak mampu amalkan ilmu itu. Buat apa tiap hari datang ke kajian, belajar mengaji di sini, tapi sama orang tua bentak-bentak. Mama ini begini, subhanallah. Subhanallah. Berarti jangan-jangan duduk di sini cuma batunggu kue tetu. Apa yang disampaikan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih untung kalau masuk. Datang ke kajian cuma tunggu minyak goreng. Subhanallah. Sudah serius-serius orang badengar, dikasih melenceng lagi, guyon lagi. Hati-hati Bapak Ibu, dosa ini, 2 dosa ini langsung dibayar cash oleh Allah hukumannya di dunia. Durhaka kepada kedua orang tua, terus yang kedua adalah memutuskan tali silaturahim. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Soalnya apa? Dosanya 2 kali lipat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian sampaikan? Subhanallah, dosanya 2 kali lipat, waliyazubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang nomor 31, bab bukaul walidain. Bab tentang tangisan orang tua. Qala haddatsana Musa, telah berkata kepada kami Musa, telah berkata kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Ziyad ibnu Mikhraq dari Taisalah, bahwasanya beliau mendengarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ibnu Umar berkata, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Membuat orang tua menangis itu adalah salah satu perbuatan dosa besar. Membuat orang tua menangis dalam artian menyakiti hatinya. Bukan membuat orang tua menangis karena terharu, berhasil lulus,
dari sekolah dengan predikat baik, bukan seperti itu. Tetapi membuat orang tua menangis karena membuat hatinya sakit, itu adalah termasuk dosa besar. Maka sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibna adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam itu mereka pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, baik sadar ataupun tidak. Tetapi sebaik-baik anak cucu Adam adalah mereka yang mau bertaubat dari dosa-dosanya. Saya termasuk penyesalan yang paling besar yang saya lakukan adalah pernah membuat ibu saya menangis. Karena keras kepalanya saya, maka selagi Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, semoga Allah mengampuni apa yang sudah saya pernah lakukan kepada ibu saya dulu. Membuat orang tua menangis adalah termasuk dari perbuatan dosa besar. Maka anak laki-laki yang masih ada ibunya, jangan sampai buat hati mereka sedih sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Akan susah hidup kita, akan susah. Dan apapun rezeki yang seharusnya jadi milik kita malah terhalang akibat perbuatan dosa kita kepada ibu. Maka cara satu-satunya yang paling terbaik adalah bertaubat, minta ampun kepada Allah, datangi orang tua, minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Baik, hadis ke-32, bab da'watul walidain, tentang doa kedua orang tua. Telah berkata kepada kami Mu'az bin Fadalah, telah berkata kepada kami Hisham dari Yahya, dan dia adalah Ibnu Abi Katsir dari Abi Ja'far, bahwasanya beliau mendengarkan Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin." 3 doa yang pasti mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Wa da'watul musafir, dakwanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walidaini ala waladihima, dan dakwah doa kedua orang tua kepada anaknya. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Doa orang yang dizolimi. Hati-hati dari berbuat zolim kepada orang lain. Bisa jadi karena kata-kata kita ini yang terlalu kasar ke orang, sehingga orang lain sakit hati dengan perkataan kita. Akhirnya diam-diam orang tersebut mendoakan kita. Orang tersebut doanya pasti mustajab, langsung tembus langit ke-7. Hati-hati berbuat zalim kepada orang lain dengan perbuatan kita. Karena saat mereka berdoa, orang-orang yang dizalimi itu berdoa, ya Allah, balaslah perbuatan zalim yang dilakukan saudaraku kepada saya. Oh, tidak ada hijab, langsung tembus. Hidup kita mungkin jadi susah, Allah membalas dengan balasan yang cash di dunia. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa. Apa-apa yang kesulitan menimpa hidupmu
itu akibat dari apa-apa kebaikan yang menimpa yang kamu rasakan di dunia itu karena dari karunia Allah. Tapi kesulitan apapun yang engkau rasakan di dunia itu karena akibat dari perbuatan dosamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tips untuk selalu beristighfar. Di pagi hari 100 kali, kemudian di sore hari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita tidak tahu kata-kata kita yang mana itu yang membuat orang lain sakit hati. Kita tidak tahu perbuatan kita yang mana itu yang membuat orang lain terzolimi. Maka bisa jadi kehidupan kita saat ini itu seret. Gitu aja. Mau bisnis ditipu. Mau coba usaha yang baru tidak jalan-jalan, malah rugi. Bisa jadi karena ada orang lain yang pernah kita zolimi dan dia berdoa kepada Allah atas perbuatan kita sama dia. Maka cara untuk bertaubat adalah banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di pagi 100 kali, di sore hari 100 kali. Kemudian yang kedua yaitu doa musafir. Kalau Pak Sihab misalnya mau ke Poso, jenguk orang tua, dalam perjalanan itu banyak-banyak doa yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah kelancaran untuk usaha saya. Ya Allah, berikanlah penjagaanmu untuk anak saya yang sedang sekolah di Jawa. Ya Allah, berikanlah yang namanya kesehatan selalu kepada kedua orang tua saya. Karena saat kondisi sedang safar atau bepergian, itu doa-doa kita langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Desi pulang ke kampung, ke mana? Kota Raya. Dalam perjalanan itu isi dengan doa yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah kesuksesan untuk anak saya. Atau Ibu Nisa pulang ke Malang misal. Dalam perjalanan itu ya doa yang baik-baik. Ya Allah, berikan keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, berikanlah yang namanya rezeki yang halal dan lagi berkah. Manfaatkan. Karena di saat itu banyak yang namanya kesempatan doa kita diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala saat sedang bepergian. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Sakit apapun hati ibu, tolong Bu jangan didoakan yang jelek buat anaknya. Ibu-ibu nih yang ada ya, jangan doakan yang jelek karena itu langsung mustajab. Maka cara paling terbaik adalah adukan kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hidayah untuk anak saya. Jangan langsung ibu gara-gara emosi juga, cash ibu bayar di situ. Ngana ini? Oh, subhanallah. Langsung berubah jadi batu kan bahaya. Masih mending kalau batu jadi patung gitu mending. Kalau dirubah jadi batu tawas, bahaya. Astagfirullahaladzim. Memang berat Bu. Untuk bisa menahan emosi habis disakiti orang lain itu berat rasanya. Tidak mau membalas langsung itu berat. Tapi ya ketika kita berhasil, minimal kita sudah menyelamatkan kehidupan anak kita.
Karena doa orang tua untuk anaknya, mau yang baik ataupun yang tidak baik, itu langsung mustajab. Saya tutup dengan satu kisah, Bu. Hadis nomor 33 tentang kisahnya Juraij. Ada yang pernah dengar tentang kisah Juraij? Juraij? Oke. Yang sudah dengar, saya ceritakan ulang. Yang belum, dengar baik-baik. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat-sahabatnya tentang kisah orang terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad. Namanya adalah seorang laki-laki Juraij. Dia ini terkenal ahli ibadah, sampai dia mendapatkan julukan rahib. Rahib itu kalau dalam ajaran Nasrani yang masih murni, itu seperti pendetanya, itu rahib. Pemuka agamanya, kalau macam orang mungkin ustadznya, orang solehnya, itu disebut rahib. Maka pernah suatu waktu Juraij ini sedang sholat di musolanya, musola yang dia bangun. Namanya itu Sauma'ah. Jadi Sauma'ah itu adalah seperti musola yang dibangun khusus untuk umat Nasrani pada zaman dahulu. Bentuknya dia seperti rumah panggung, agak tinggi. Jadi di bawah itu ada ruangan. Juraij biasa kalau ibadah di situ, Sauma'ah itu. Nah, di bagian bawah ruangan itu, yang di bagian bawah rumah panggung, biasa ada tukang penggembala sapi istirahat-istirahat di situ. Terus juga ada, mohon maaf, ada salah satu wanita pelacur sering datang bolak-balik ketemu sama penggembala sapi itu. Oke. Maka dalam suatu hari pernah ibunya Juraij ini panggil Juraij mau minta bantuan. Sedangkan kondisinya si anak Juraij ini sedang sholat, dipanggil sama ibunya, Juraij, mungkin kalau macam torang sekarang dipanggil Aksan, begitu, dipanggil namanya. Tapi saya sementara sholat, langsung Juraij bilang, saya lanjut sholat atau saya jawab ibu saya. Akhirnya dia bilang, saya lanjut sholat saja. Dipanggil satu kali, tidak ada jawaban. Dipanggil lagi kedua kali sama ibunya, Juraij. Tidak ada juga jawaban, karena Juraij dalam posisi bingung juga. Ini saya mau jawab ibu atau mau lanjut sholat? Oh, dia bilang saya lanjut sholat. Sampai panggilan yang ketiga, ibunya panggil, Juraij juga tidak menjawab karena dia memilih untuk lanjutkan sholatnya. Ibunya keceplosan, bilang, kamu tidak akan mati sampai nanti bertemu dengan wanita pelacur. Singkat cerita, si wanita pelacur yang sering datang ke bawah rumahnya Juraij itu ketemu sama tukang penggembala sapi, hamil, melahirkan anak. Ditanyalah sama orang desanya, siapa yang hamili kamu? Dia mengakunya Juraij. Akhirnya dimasalah dia. Musolanya dikasih hancur. Katanya orang alim, orang ini ternyata berbuat zina sama perempuan. Sampai hamil lagi. Kalau sampai hamil berarti bukan cuma satu kali. Iya toh? Dihancurkan, dipukul. Sampai-sampai dalam riwayat ini, si Juraij itu tangannya diikatkan di leher begini. Jalan, diiringi, diarak-arak gitu. Diarak-arak. Dibawa ke tempat tengah-tengah desa. Langsung Juraij berkata, sama siapa kalian tuduh saya berzina? Dibilang, ini wanita ini yang mengaku. Itu ada anaknya juga, sudah lahir. Dilihatlah sama Juraij, kamu bilang saya berzina dengan kamu? Iya. Langsung Juraij cuma minta sama masyarakat, izinkan saya wudhu, saya sholat 2 rakaat.
Habis dia berwudu, dia sholat, langsung dia berdoa, ya Allah, buatlah anak ini mengaku siapa bapaknya sebenarnya. Maka ketika itu Juraid bertanya kembali kepada si anak bayi yang masih umur hari, siapa bapakmu? Dia bilang apa? Langsung atas izin Allah dibilang si penggembala sapi. Si penggembala sapi. Langsung seketika itu juga masyarakatnya minta maaf sama Juraid. Jadi bagaimana torang mau dimaafkan ini? Torang bangun ulang, ente punya musola pakai emas? Tidak usah pakai emas. Bangunkan saja seperti yang sebelumnya pakai tanah gitu. Kemudian habis itu Juraid ketawa. Senyum, tidak ketawa terbahak-bahak, senyum gitu. Ditanya, kenapa kamu senyum padahal habis babak belur ini? Dia bilang, saya teringat doa ibu saya. Jelas? Dulu pernah dia sholat dipanggil-panggil tidak berjawab. Ibunya bilang, kamu tidak akan mati sampai nanti bertemu pelacur dulu. Bertemulah dia dengan pelacur tersebut hari itu. Dalam kondisi dia sudah babak belur, difitnah dan lain-lain. Tapi kemudian dia bertaubat, sholat, meminta kepada Allah supaya bayi tersebut dibuat berbicara, supaya mengakui siapa bapaknya sebenarnya. Barulah kisah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dan disampaikan ke kita dari generasi ke generasi sampai saat ini. Doa orang tua itu tembus langsung langit ketujuh. Maka hati-hati bu, bicara sama anak hati-hati. Jangan sampai jadi ibu-ibu Juraid yang kedua. Karena emosi dengan tingkah laku anak, keceplosan bicara yang tidak bagus. Khawatir nanti kehidupan anak susah gara-gara doa yang kita lakukan. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Torang juga jadi anak jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan orang tua diminta jangan doakan saya yang buruk-buruk, tapi kelakuan subhanallah kala-kala setan. Bahkan setan pun sampai, sote mau saya ganggu dia. So lebih berdosa daripada saya, dibilang. Astagfirullah. Doa orang tua kepada anak mustajab. Doakan yang baik-baik, doakan semoga anaknya jadi anak yang soleh, diberikan hidayah. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang tidak mungkin? Sekelas Umar bin Khattab saja yang sampai mau membunuh Nabi, dibukakan pintu hidayahnya sama Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan apa yang saya rasakan dari kisah Juraid ini. Jangan sampai saya menjadi ibu-ibu Juraid yang kedua, sehingga membuat kehidupan anak saya susah. Maka kalau saya pernah melakukan sebuah kesalahan kepada anak saya minta ampun kepadamu ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ampuni dosa saya, ampuni dosa anak saya. Karena saya sadar bahwasanya doa saya sebagai orang tua itu langsung engkau ijabah buat anak saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, silakan. Seperti ini lagi kan itu dosanya di dunia juga ada, di akhirat juga nanti itu. Nah kalau misalkan kita dosa begitu sama orang tua, lalu kita sudah minta maaf sama orang tua kita, kita dimaafkan sudah dengan kita punya orang tua, dihapuskan itu sama Allah untuk di akhirat atau bagaimana? Insya Allah dihapuskan. Insya Allah dihapuskan. Saat orang tua sudah memaafkan, kita juga tidak mengulangi dosa yang sama, insya Allah sudah dimaafkan. Sama-sama. Pertanyaan yang lain? Silakan Bu.
Ya. Silakan, Bu. Jangan dulu menangis. Belum ditanya Ibu sudah menangis. Jadi sedih juga sih. Tidak apa-apa Ibu, insyaallah. Tenang, tenang Ibu, tenang. Ya. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat pertama kali. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang meminta maaf pertama kali. Maka ketika kita menyadari bahwa tindakan kita saat itu juga memang sudah salah, kemudian kita ingin meminta maaf kepada dia, insya Allah saat itu juga Allah sudah memaafkan tindakan kita. Walaupun si fulan misal tidak mau menerima kita, tidak mau menjawab teguran kita 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak mau menjawab, ya kita sudah di luar batas kemampuan untuk mau merubah hatinya. Tetapi selama kita sudah berusaha untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan kepada dia, walaupun dia tidak menerima, semoga Allah Subhanahu wa taala sudah menerima apa yang kita doakan. Allah menerima ampunan-ampunan kita, taubat-taubat kita. Begitu, Bu. Maka jangan jadikan hal itu membuat kita bersedih. Walaupun memang untuk melakukannya itu tidak semudah berkata-kata ya. Tidak semudah berkata-kata. Posisi kita sudah meminta maaf tapi tidak digubris, tidak diapa. Hanya ya seperti itu hati manusia bolak-balik, Bu. Hati manusia bolak-balik. Selama kita sudah mau meminta maaf, maka sebesar itu pula, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala sudah akan mau memaafkan kita. Urusan dia tidak mau memaafkan, Bu, itu urusan dia dengan Allah. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jangan nanti sampai di rumah baru ingat pertanyaannya. Baik. Barakallahu fikum. Semoga Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini diberikan panjang umur dan berkah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, diberikan keturunan yang soleh-soleha, diberikan pasangan yang soleh-soleha, dimudahkan semua hajat dan juga cita-citanya, dan yang paling penting adalah diberikan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.